Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Parsa Khalifah rahimakumullah. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tahukah kalian, ada kalanya nanti di akhirat iblis akan memberikan khutbah kepada para pengikutnya? Khutbah iblis itu begitu menyentuh hati para pengikutnya di neraka. Sungguh kehinaan dan kesedihan yang tidak bisa terbayangkan dalam hati para penghuni neraka tak kalah mendengar khutbah dari sang pemimpin kebatilan itu. Namun sebelum itu, bagi yang belum, silahkan subscribe, like, and share video ini agar kami tetap semangat untuk membuat video-video bermanfaat seperti ini, dan agar juga menjadi bagian kita untuk melakukan syiar Islam. Kebenaran soal iblis yang berkhutbah tertuang dalam surat Ibrahim ayat 22. Dan berkatalah syaitan tatkala perkara hisab telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekedar aku menyeru kamu lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh sebab itu, janganlah kamu mencerca aku, akan tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku sekali-sekali tidak dapat menolongmu, dan kamu pun sekali-sekali tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu mendapat siksaan yang pedih. Sebagaimana penjelasan dalam tafsir dari Aisarut Tafasir Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, mudarris tafsir di Masjid Nabawi. Makna ayat itu, pada saat itu iblis berdiri berkhutbah sebagaimana yang Allah firmankan, dan setan berkata, yaitu iblis, musuh anak keturunan Adam, ketika seluruh perkara telah diputuskan, seluruh penghuni surga telah memasuki surga dan penghuni neraka telah memasuki neraka. Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kalian janji yang benar, yaitu barang siapa yang beriman dan beramal saleh, menjauhi syirik dan maksiat, maka dia akan memasukkannya ke dalam surganya dan memuliakannya dengan menyandingkannya dengan dirinya. Dan barang siapa yang kafir, berbuat syirik dan maksiat, maka dia akan menjebloskannya ke dalam neraka dan menyiksanya dengan azab yang menghinakan di negeri kehancuran. Dan aku telah menjanjikan kalian dengan mengatakan bahwa janji dan ancaman Allah adalah bohong dan tidak nyata. Maka aku ingkari janji itu, kata iblis, yaitu janji yang telah kuberikan kepada kalian, dan aku hanyalah berbohong dan menipu kalian. Dan aku tidak memiliki kuasa atas kalian, kekuatan secara materi untuk memaksa kalian mengikutiku, dan tidak pula pengaruh yang kuat untuk memaksa kalian menerima seruanku. Kecuali aku menyeru kalian, mengajak kalian, lalu kalian sambut ajakanku. Oleh karena itu, janganlah kalian mencelaku, tapi celalah diri kalian. Aku tidak mampu menolong kalian. Penyelamat kalian dengan menolong kalian dengan keselamatan dan lolos dari azab ini, dan kalian tidak mampu menolongku, menyelamatkanku. Sungguh aku telah ingkar tak kala kalian menyekutukanku dengan Allah sebelumnya. Karena setiap yang menyembah kepada selain Allah adalah penyembah setan, sebab dialah yang menghiasi dan menyeru kepada perkara itu. Sungguh bagi orang-orang zalim adalah azab yang pedih, yaitu orang-orang yang berbuat syirik, bagi mereka azab yang pedih lagi menyakitkan. Begitulah tafsir tersebut. Kita bisa mendapat pelajaran dari ayat tersebut. Sungguh penegasan ilmu Allah mencakup segala sesuatu yang belum terjadi dan bagaimana ia akan terjadi, karena adanya ayat-ayat yang menceritakan percakapan yang belum terjadi sama sekali, namun ia berdasarkan ilmu Allah akan terjadi seperti itu, dan pasti akan terjadi seperti yang terdapat di dalam ayat, tidak meleset sekalipun hanya satu huruf. Ancaman bagi orang-orang zalim dan azab yang pedih.
Khutbah tersebut disampaikan oleh iblis kepada para pengikutnya pada saat yang sangat menegangkan. Tatkala mereka pertama kali dimasukkan ke dalam neraka jahanam, tatkala mereka telah melihat api yang menyala-nyala yang siap membakar mereka. Khutbah tersebut benar-benar masuk ke dalam hati para pengikut iblis. Khutbah yang mengalirkan air mata manusia kala itu. Khutbah yang benar-benar telah menyadarkan mereka akan kesalahan-kesalahan mereka, namun semua sudah terlambat. Khutbah tersebut menyadarkan mereka bahwasanya selama ini mereka hanya terpedaya oleh iblis laknatullah alaihi. Setelah ia menggoda manusia, setelah menipu mereka, setelah menjerumuskan mereka dalam neraka, setelah tercapai cita-citanya, lalu jin pun berlepas diri dari para pengikutnya. Ia sama sekali tidak mau bertanggung jawab atas godaan-godaan yang dilancarkan kepada manusia. Bahkan jin dan golongannya sama sekali tidak mau disalahkan dan dicela. Akan tetapi ia menyuruh mereka, para pengikutnya, untuk mencela diri mereka sendiri. Jin akan mengakui sejak dulu telah kufur atau ingkar terhadap kesyirikan yang dilakukan oleh pengikutnya. Yang lebih menjadikan para pengikutnya tersentuh, iblis menutup khutbahnya dengan menyatakan bahwa sesungguhnya orang-orang zalim mendapat siksaan yang pedih. Lalu iblis menyebutkan tentang kenikmatan penduduk surga, yaitu orang-orang yang tidak mau menjadi pengikut iblis. Sahabat rahimakumullah, Allah dan Rasul-Nya telah memperingatkan kita agar selalu waspada terhadap bujukan dan tipu daya setan. Perlu diingat bahwa iblis telah hidup sejak sebelum zaman bapak moyang kita Nabi Adam diciptakan. Tentunya seiring waktu, strategi setan dan para pengikutnya dalam menyesatkan manusia terus-menerus diperbarui. Yang akibatnya cara setan berperang dengan manusia semakin canggih dan penuh dengan tipu muslihat. Semakin tinggi kualitas seorang manusia dalam hal ketakwaan kepada Allah, maka semakin tinggi pula kualitas tipu muslihat setan untuk mengganggunya. Cara setan mengganggu orang biasa tentu akan berbeda dengan cara setan mengganggu seseorang yang berilmu. Oleh karena itu, kita sebagai manusia yang beriman tentu harus memposisikan setan sebagai musuh yang sebenarnya, sekaligus harus waspada tipu dayanya. Jelas-jelas difirmankan dalam Al-Quran bahwa setan adalah musuh yang nyata. Rasa dendam yang dimiliki setan semenjak diusir dari surga akan terus membakar semangatnya dalam menyesatkan manusia sampai datangnya hari kiamat. Tidak ada satu manusia pun yang terlepas dari gangguan setan. Oleh karena itu, mari kita sama-sama mencermati beberapa teknik setan dalam menyesatkan manusia. Ada 8 cara yang bisa digarisbawahi bagaimana cara setan untuk masuk mempengaruhi manusia dan melakukan tipu dayanya. 1. Menghiasi kebatilan. Dijadikannya indah segala kebatilan yang dilakukan. 2. Lalai atau berlebihan. Jika ia mendapati seorang hamba yang kurang semangat, lalai dan hanya menginginkan keringanan-keringanan saja, maka setan menempuh jalan ini. Dirintanginya, disuruhnya diam, ditimpakan kemalasan dan sebagainya. Jika setan menemukan orang yang selalu siaga, rajin, penuh semangat, maka ia tidak menempuh cara kedua. Ia justru perintahkan orang itu untuk lebih rajin lagi dan tidak merasa cukup atas amal yang telah dikerjakannya, sehingga ia menjadi berlebihan dan salah dalam beribadah. Ketiga, merintangi amal dan menganjurkan menangguhkannya. Keempat, memberikan janji-janji dan membangkitkan angan-angan. Kelima, berpura-pura menasihati. Namun nasihat yang diberikan dibelokkan ke arah yang sesat. 6. Bertahap dalam menyesatkan. Sedikit demi sedikit, sehingga tidak terasa kalau perbuatannya sudah melampaui batas. 7. Memunculkan rasa takut dan keraguan. 8. Masuk di hati dan menuruti kesenangan hati, sehingga akhirnya manusia lebih cinta dunia dan melupakan ibadah.
Tidak ada alasan untuk kita selaku manusia yang beriman untuk selalu waspada dan saling mengingatkan dalam memerangi setan selaku musuh yang sesungguhnya. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan senantiasa memberikan kita kekuatan serta keistiqomahan dalam menghadapi tipu muslihat dari setan serta pengikutnya. Alhamdulillah, kita pantas bersyukur kalau Allah telah memberikan kita nikmat yang amat sangat besar, yaitu dengan kedatangan Nabi Muhammad SAW yang membawa risalah sekaligus juga mukjizatnya yang terbaik sepanjang masa sebagai pedoman hidup kita, yaitu Al-Quranul Karim. Di samping itu, Rasulullah juga menguraikan dalam hadisnya bermacam perihal tentang tipu muslihat setan serta metode membentenginya. Mudah-mudahan salawat beriring salam selalu tercurahkan kepada beliau Rasulullah SAW beserta keluarganya. Sahabat Parsa Khalifah rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menuntun kita dan melindungi kita dari tipu daya setan. Untuk menonton cerita dan kisah menarik lainnya, silahkan lihat video-video kami, subscribe, like, and share bila kalian suka dengan video-video tersebut. Semoga bisa menjadi bagian dari amal jariah kita untuk menambah pahala dan sekaligus melakukan syiar Islam. Terima kasih. Jazakallah khairan khasiran. Subscribe, like and share bila kalian suka dengan video-video kami. Terima kasih.